Fans dan media Malaysia jingkrak tak terima perlakuan coach Vietnam. Sikap sinis coach Kim Sang-sik piku areal panas publik Malaysia, baik di media sosial maupun media konvensional, tengah memanas usai pelatih Vietnam U23, Kim Sang-sik, mengeluarkan pernyataan yang dianggap meremehkan Timnas Harimau Malaya U23. Dalam sebuah sesi konferensi dilaporkan 16 Juni, Kim menyebut bahwa dua ancaman terbesar Vietnam dalam AFF U23 Mandiri Cup 2025 adalah Thailand dan Indonesia karena gaya teknik permainan tinggi dari Thailand dan kekuatan serta kecepatan dari Indonesia. Secara tersirat, Malaysia tidak disebut sebagai pesaing utama. Pernyataan ini lantas memicu reaksi keras dari fans yang merasa timnya dipandang sebelah mata dan dianggap tidak kompetitif oleh pelatih musuh. Media lokal, Kim harus mohon maaf. Media Malaysia mengangkat opini-opini fanatik dan analis yang meminta Kim segera meminta maaf. Beberapa tajuk seperti Malaysia diporsir Kim, Harimau Malaya jangan dilecehkan, muncul di portal-portal lokal. Tidak sedikit jurnalis yang meminta agar Malaysia membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan, bahkan menyarankan pelatih kepala Nafuzi Zain harus segera mengumumkan kebijakan tegas sebagai tanggapan. Respon pelatih Malaysia, Nafuzi Zain siap mainkan senjata naturalisasi. Strategi balasan, pemain naturalisasi? Pelatih Malaysia U23, Mot Nafuzi Zain, dikabarkan tengah mempertimbangkan penggunaan pemain naturalisasi untuk merespons hinaan tersebut. Ini diungkap oleh sejumlah analis dalam forum diskusi dan artikel berita yang menyebut bahwa Nafuzi ingin menunjukkan keseriusan Malaysia dan menambah opsi taktis di lapangan. Nafuzi disebut tengah menjalankan serangkaian Elite Games internal pada 22-25 Juni sebagai bagian dari evaluasi dan seleksi skuad final. Dalam pernyataan resminya, ia menekankan, "We have a lot of youngsters who represent the future of Malaysian football." Ini platform untuk melihat kemampuan teknikal, mental, serta reaksi mereka dalam situasi kompetitif. Jika Malaysia terus disingkirkan secara tekstual oleh Kim, Nafuzi tampaknya siap mengombinasikan bakat lokal dengan naturalisasi cepat untuk meningkatkan daya saing. Timnas Indonesia U23, TC di Stadion Madia, siap gelar Big Bang. Masa latihan intensif dan pemain potensial. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) telah memberitahukan bahwa pelatih Gerald Vandenberg telah memanggil beberapa pemain potensial untuk mengikuti training camp TC di Stadion Madia, Jakarta. TC ini bertujuan untuk memacu persiapan menjelang gelaran mulai 15-29 Juli. Pemain yang dikabarkan turut hadir antara lain Doni Tri Pamungkas, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Robi Darwis, Victor Detan, Hoki Caraka, Arhan Fikri, serta striker keturunan Jeans Raven, serta beberapa mantan pemain senior U23. Rumor menyebut Vandenberg sangat fokus menggembleng kekompakan tim, meningkatkan ketangguhan fisik, dan menyempurnakan transisi cepat dari pertahanan ke serangan untuk memanfaatkan kecepatan dan home advantage di GBK Jakarta. Vietnam U23, pemuncak favorit di tengah kontroversi. Kim Sang-sik tetap tenang dan fokus. Meskipun menghadapi kritikan, pelatih Kim Sang-sik tetap percaya diri. Berikut poin-poin sikapnya. Vietnam tetap jadi favorit, mengandalkan kekuatan korps pemain senior yang juga merangkap ke tim senior IBO. Timnya dinilai unggul dari segi pengalaman dan disiplin. Vietnam sedang menggelar pemusatan latihan di Vung Tau dari 26 Juni hingga 13 Juli sebelum berangkat ke Indonesia. Malaysia forum internal dan komentar di portal seperti The Star NST dan forum sepak bola lokal menyuarakan kemarahan publik. Banyak pengguna media sosial mendesak Ketua FEM mengecam sikap Kim atau mendesak agar Malaysia membalas di lapangan. Indonesia justru memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan dukungan terhadap tim lokal. Tagar seperti U23 Jakarta 2025, kita bisa, dan Kap Bersatu Menang mendapat momentum yang kuat menjelang pembelian tiket final. Vietnam. Pendukung Vietnam cenderung lebih pasif. Mereka percaya hasil lapangan akan berbicara lebih keras daripada omongan. Di Vietnamnet, analis mengingatkan soal potensi overloading pemain senior di U23 yang bisa menghambat perkembangan generasi next gen. Analisis pakar, sport psychologist. Pernyataan merendahkan bisa jadi bagian strategi psikologis, tapi bisa bumerang kalau tim Malaysia dan Indonesia merespons dengan energi ekstra. Malaysia akan coba menambal kelemahan lewat naturalisasi agar bisa imbang secara fisik.
Sementara Indonesia fokus pada transisi cepat sesuai gaya Vandenberg. Pengamat regional ASEAN United FC menyebut grup Vietnam cukup menantang, namun persis kekuatan fisik dan teknik dari Thailand dan Indonesia bisa mengejutkan. Pernyataan resmi pelatih, teknik Thailand dan kecepatan fisik Indonesia membuat mereka rival utama kami. Kami ingin gunakan turnamen ini untuk menguji pemain muda, bukan membebani mereka dengan tekanan gelar. Akan ada Elite Games internal untuk melihat kesiapan mental dan teknikal pemain. Reaksi Kim Sang-sik menambah ketegangan dan drama jelang AFF U23 2025. Pengakuan hanya kepada Thailand dan Indonesia sebagai ancaman langsung membuat Malaysia terprovokasi untuk balas di lapangan. Indonesia dengan TC intensif dan status tuan rumah siap menjadi rival berat. Sementara Vietnam tetap jadi pusat perhatian, bukan karena kata-kata Kim, melainkan prestasi dan struktur tim yang matang. AFF U23 Mandiri Cup 2025 dijadwalkan berlangsung 15-29 Juli 2025 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Siapa yang akan membuktikan diri? Apakah Malaysia bisa membalik stigma? Apakah Indonesia mampu memanfaatkan format kandang? Dan apakah Vietnam tetap menjadi raja ASEAN meskipun diserang melalui kata?